Tuhan yang telah memilihku, Roh-Mu Kau taruh di dalamku. Kau memanggilku untuk rencana-Mu, beritakan Injil pada segala bangsa. Saat ku harus lewati sungai dan melintasi api, ku tahu tangan-Mu pasti menolongku. Engkau ada bersamaku. Ku percaya akan firman-Mu, ku pegang janji-Mu di sepanjang hidupku. Ku kan pergi penuhi panggilan-Mu, itulah kerinduanku. Kau Tuhan yang telah memilihku, Roh-Mu Kau taruh di dalamku. Kau memanggilku untuk rencana-Mu, beritakan Injil pada segala bangsa. Saat ku harus lewati sungai dan melintasi api, ku tahu tangan-Mu pasti menolongku. Engkau ada bersamaku. Ku percaya akan firman-Mu, ku pegang janji-Mu di sepanjang hidupku. Ku kan pergi penuhi panggilan-Mu, itulah kerinduanku. Oh, ku tak akan takut, ku tak akan berdiam sampai ku genapi rencana-Mu. Oh, ku percaya akan firman-Mu, ku pegang janji-Mu di sepanjang hidupku. Ku kan pergi penuhi panggilan-Mu, itulah kerinduanku, itulah kerinduanku. Penuhi panggilan-Mu. Haleluya, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ingat kita masih terus dalam seri Kingdom Disciple atau menjadi murid kerajaan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bahwa seorang murid kerajaan, Saudara, dia masuk ke dalam kerajaan Allah ya melalui pintu yang sempit dan jalan yang sempit, Saudara. Nah, karena itu Saudara, kita hari ini mau lanjut membahas tentang bagaimana secara praktikal kita sebagai murid kerajaan berjalan dalam jalan
yang sempit itu. Nah, saudara masih ingat menjadi murid Kristus adalah kita praktek 3B setiap hari, saudara. Apa itu 3B? Berjalan bersama dengan Kristus, ya. Kemudian belajar dari Kristus dan berubah serupa Kristus. Itulah arti murid. Ya, karena murid artinya, saudara, adalah seseorang yang mengikuti atau berjalan bersama dengan seorang guru atau rabi, ya, orang Yahudi. Kemudian belajar dari rabi itu, saudara, sampai kita menjadi serupa dengan rabi itu, serupa dengan gurunya. Nah, itu konsep pemuritan di dalam perjanjian baru, saudara. Nah, saudara-saudara, jadi kalau begitu pemuritan itu apa? Ya, pemuritan itu adalah kita ikut Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, siapakah Tuhan Yesus itu? Dia memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya sebagai Tuhan, Kurios, dan Guru. Jadi ada dua unsur dia katakan kepada murid-muridnya. Waktu dia cuci kaki murid-muridnya, saudara, ya dia berkata, ya betul katamu, aku adalah guru dan Tuhanmu, ya. Nah, lalu dia balik. Tetapi jikalau aku adalah, ya, yang adalah Tuhan dan gurumu, ya dia balik. Aku, ya, mencuci kakimu, ya, maka kamu pun wajib saling membasuh atau mencuci kaki sesamamu. Nah, saudara, dia memperkenalkan kepada murid-muridnya sebagai Tuhan dan guru. Apa itu Tuhan? Tuhan artinya, ya, dia penguasa. Ya, penguasa tunggal. Apa kata lain dari penguasa? Raja. Ya, dia raja kita, penguasa tunggal hidup kita, raja satu-satunya. Ya. Kedua, dia adalah juga rabi kita, guru kita. Nah, kata rabi, saudara, konteksnya zaman itu, ya, berbicara tentang guru kehidupan. Jadi kalau zaman dulu, saudara, orang Yahudi kalau mau belajar menjadi manusia, ya, manusia yang baik, itu belajarnya dari rabi. Karena rabi itu disebut guru kehidupan. Ya, jadi dia bisa mengajar manusia bagaimana jadi manusia yang baik, bagaimana jadi manusia yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan, saudara. Nah, demikianlah Yesus, ya, dia disebut rabi, saudara. Tapi dia lebih hebat dari rabi biasa. Ya, dia bukan rabi biasa kayak orang Yahudi aja. Ya, dia rabi yang, saudaraku, sempurna. Ya, dia, saudaraku, bisa mengajar kita bagaimana kita hidup, ya, seperti dia, saudara. Kita bisa hidup, ya, menjadi manusia yang, saudaraku, hidupnya maksimal. Ya, kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, dia guru kehidupan kita, saudara. Jadi kita adalah pemagangnya. Tahu pemagang, saudara? Nah, pemagang itu adalah seorang yang ikut seorang guru, ya, belajar dari gurunya di lapangan, saudara. Ya, itu namanya pemagang. Ya, seorang chef, kalau dia mau jadi master chef, caranya gimana? Dia ikut seorang master chef, magang. Nah, magang di mana, saudara? Gak di kelas, enggak. Ya, magangnya di dapur, saudara. Belajar langsung di lapangan, bukan teori-teori. Ya, dia belajar. Pertama dia nonton master chef-nya lu, gimana master chef-nya masak. Dia kemudian contoh, saudara. Nah, itulah magang. Dia contoh, ya. Dia tiru, saudara. Nah, setelah dia tiru,
terus dia dievaluasi terus sama gurunya, saudara. Ya, ditegur terus kalau salah. Ya kan, ini nggak benar. Ya, ditegur, ini salah. Mestinya kamu begini, mestinya begitu. Ya, sampai dia udah menguasai ilmu memasak itu, saudara. Sampai dia kayak master chef itu. Baru dia tamat pelajarannya. Nah, itulah pemuritan, saudara. Pemuritan adalah kita tiap hari ya belajar dari guru kita, saudara. Guru kehidupan kita, Yesus. Bagaimana hidup serupa seperti dia. Bagaimana kita hidup maksimal. Bagaimana kita hidup kekal itu, saudara. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Kita belajar dari Yesus, saudaraku. Dialah guru kehidupan kita. Nah, kita apa? Pemagangnya, saudara. Nah, pemagang belajar di mana, saudara? Enggak di kelas. Pemagang belajar di lapangan. Ya, makanya nanti, saudara, waktu pemuritan tiap hari, terjadinya di mana? Terjadinya waktu dalam kehidupan sehari-hari itu. Itu bangun pagi, ya, saudara. Nah, Yesus mulai ngajar kita, saudara. Dia ngajar kita, saudara. Bagaimana kita mulai dari bangun pagi, kita sarapan. Itu pemuritan loh, saudara. Yesus ngajar kita gimana sarapan yang baik. Wah, ya. Terus kemudian kita sikat gigi. Ya, itu pemuritan, saudara. Gimana kita, saudara, mandi. Gimana kita ngurus diri kita, kesehatan. Gimana kita olahraga. Itu pemuritan, saudara. Ya, kita pikir pemuritan nggak ada kaitannya sama itu. Enggak, itu pemuritan. Ya, dia ngajar kita, saudara. Gimana kita bisa hidup maksimal dalam kerajaan Allah sepanjang hari itu, saudara. Ya, gimana kita, saudara, ya bisa nanti waktu kita hidup sepanjang hari itu, saudara. Waktu kita di kantor gimana? Waktu kita jaga toko gimana? Waktu kita deal sama seseorang, saudara, ya, dalam bisnis, ya, waktu kita melakukan apa, saudara, promosi, ya, gimana kita, itu pemuritan, di situ pemuritan. Kita pikir, oh enggak, ini enggak ada kaitannya sama pemuritan. Pemuritan kan belajar di kelas, ya kan, belajar di kelas, ya enggak salah, belajar di kelas itu enggak salah. Tapi kalau nggak ada kita belajar sama Tuhan, saudara boleh belajar di kelas, itu bukan pemuritan. Ya. Jadi di kelas itu bisa jadi pemuritan kalau Yesus ngajar saudara-saudara belajar dari dia. Gitu maksudnya, ya. Nah, tapi kebanyakan, saudara, pemuritan terjadinya dalam kehidupan yang sehari-hari. Waktu saudara konflik sama istri gimana, saudara? Nah, itu pemuritan, saudara. Ya, waktu saudara ya nanti nanganin hubungan sama anak, ya, komunikasi sama anak, itu pemuritan. Nah, waktu nanti saudara apa misalnya, saudara, melakukan pelayanan, ya, itu pemuritan. Saudara berhubungan dengan kompak, saudara, ya, itu pemuritan. Ya, gimana supaya saudara nggak kepahitan hidup ini? Ya, saudara, itu pemuritan. Nah, jadi itulah pemuritan. Pemuritan adalah kita praktek 3B setiap hari. Ingat, berjalan bersama dengan Kristus, terus belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Nah, cara kita jalan dalam kita praktek 3B ini, saudara, adalah Tuhan akan bawa kita ke jalan yang sempit itu. Nah, itu dia. Jadi kita 3B dengan Tuhan Yesus di jalan yang sempit itu. Jadi dia yang bawa kita, saudara. Ya, karena masuk kerajaan Allah itu gini, masuk dulu lewat pintunya kan Yesus. Kita nyatu sama Kristus,
kita mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, kita nyatu dengan Kristus. Sejak itu saudaraku, kita tiap hari perlu berjalan bersama Dia, belajar dari Dia, berubah serupa Dia. Nah, kalau kita tiap hari ikut Yesus, kemana kira-kira Yesus bawa kita? Yesus bawa kita ke jalan yang sempit itu. Jadi kita nggak jalan sendiri di jalan yang sempit itu, enggak. Kita jalan bersama Yesus. Di situ Dia bersama kita, saudara. Untuk apa? Dia mau ngajar kita, saudara. Dia mau ngajar kita, itulah pemuritan, saudara. Jadi waktu saudara ada di jalan yang sempit, itulah pemuritan, saudara. Ya, di situ Dia mau ajar saudara. Ya, gimana saudara die to self tiap hari, saudara. Ya, gimana saudara ya mati terhadap ego ketika berhadapan dengan istri saudara atau suami. Ketika saudara berhadapan dengan anak-anak, gimana saudara die to self? Ya, gimana saudara die to self ketika menghadapi saudara disakiti, dilukai sama orang, dihina atau dianiaya, ya, atau saudara ya sedang kehabisan akal, mau pusing, gimana caranya ini hidup ini Tuhan. Nah, itu saudara, dalam kondisi-kondisi yang nggak nyaman, ada tekanan-tekanan, gimana kita die to self, mati terhadap ego. Di situ Tuhan Yesus mau ngajar saudara. Ini keren saudara, ya. Makanya Yesus bilang, ya, Dia bilang sama orang-orang yang berbeban berat, datanglah kepada Aku, katanya, ya. Kemudian apa saudara? Ya, maka Aku akan memberikan kamu kelegaan. Ya, kelegaan. Ya, nah, gimana caranya saudara? Dia bilang, pikul laku Aku. Ya, itu artinya jadilah muridku. Ya. Tunduk kepada pemerintahanku. Itu kingdom itu sebenarnya, saudara. Tunduk kepada pemerintahanku dan berada di bawah otoritas pengajaranku. Ya, itu maksudnya. Kalau saudara ada di bawah pemerintahannya, di bawah otoritas pengajarannya, wow. Nah, barulah saudara di situ belajar. Belajarlah dari Aku, karena Aku rendah hati dan lemah lembut. Belajar. Jadi berjalan, belajar. Ya, kalau saudara berjalan belajar terus, berjalan belajar terus, saudara nyampe nanti, ya, apa katanya saudara, jiwamu mendapat ketenangan. Nah, ini saudara, ini state yang luar biasa. Ya, inilah keserupan dengan Kristus, saudara. Kita tenang. Ya, kita saudaraku, ya, jiwanya saudaraku, ya, hidup kita tidak lagi saudaraku, ya, menjadi stres, saudara. Enggak. Tapi kita tenang, saudaraku. Ya, kita mencapai keserupan dengan Kristus. Mari saudaraku, saya dorong saudara, kita terus tiap hari berjalan bersama dengan Yesus, belajar dari Yesus, berubah serupa Yesus, saudaraku, ya, di jalan yang sempit ini. Amin, saudaraku. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.